Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu di sini. Ibu akan memberikan penjelasan kembali dari video yang sudah kalian lihat tadi. Nah, di video itu dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, yang pertama mulai dari pengertiannya. Pengertian dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, pertumbuhan itu dikatakan sebagai pertambahan. Nah, apa sih yang bertambah? Bisa dari ukurannya, kemudian dari masanya, dari volumenya. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhan. Dan jangan lupa, yang namanya pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk asal atau semula. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Artinya, kalau yang dinamakan perkembangan itu dilihat dari fungsi dari masing-masing organ dari tumbuhan itu sendiri. Nah, suatu tumbuhan sudah mengalami perkembangan itu ditandai dengan sudah dihasilkannya alat reproduksi, yaitu berupa bunga. Nah, itu. Kemudian, yang perlu digarisbawahi lagi bahwa pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, artinya bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya, tinggi tumbuhannya 1 meter atau massa tumbuhan tersebut berapa kilogram. Nah, itu artinya kuantitatif ya. Jadi bisa dinyatakan dengan angka atau ada ukurannya. Sedangkan pada perkembangan itu sifatnya kualitatif. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Nah, itu perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian di video yang pertama tadi juga dijelaskan mengenai perkecambahan. Nah, perkecambahan itu merupakan tahapan awal dari pertumbuhan itu sendiri, di mana di situ dijelaskan bahwa perkecambahan itu merupakan berakhirnya masa dormansi atau masa istirahat pada biji. Nah, kemudian di situ juga sudah dijelaskan mulai dari tahapan dari perkecambahan. Pada intinya tahapannya itu mulai dari biji ditanam, kemudian dikasih air. Nah, kalau kalian menanam kan biasanya disiram dengan air sehingga air tersebut akan mengakhiri masa dormansi biji. Nah, kemudian air tersebut juga akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon pada tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkecambahan. Kemudian setelah hormon giberelin itu aktif, maka hormon giberelin ini akan mengaktifkan juga enzim hidrolisis ya. Enzim hidrolisis pada tumbuhan. Nah, gunanya enzim hidrolisis ini yaitu untuk memecah cadangan makanan. Jadi memecah cadangan makanan pada biji sehingga nantinya akan mengaktifkan energi dan pada akhirnya biji tersebut akan berkecambah ya. Nah, jadi itu mengenai perkecambahan. Kemudian di situ dijelaskan juga bahwa yang namanya perkecambahan itu ada dua macam. Ada hipogel dan juga epigel. Nah, untuk hipogel itu sendiri supaya kalian lebih mudah untuk membedakan bagaimana sih yang hipogel dan bagaimana sih yang epigel, itu mudah ya. Kalau hipogel itu dilihat dari kotiledonnya. Kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah, artinya tidak ikut terangkat. Nah, kalau yang perkecambahan hipogel itu jadi yang mengalami pemanjangan adalah bagian epikotil. Epikotil itu adalah bagian batang yang berada di atas kotiledon ya, sehingga yang memanjang itu bagian epikotilnya kalau untuk perkecambahan hipogel. Kalau untuk perkecambahan yang epigel itu kotiledonnya akan ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Dan yang mengalami pemanjangan itu adalah bagian hipokotil. Hipokotil itu adalah bagian batang yang berada di bawah kotiledon, sehingga kotiledonnya itu tadi terangkat ke atas permukaan tanah. Contoh yang hipogel itu misalnya pada biji jagung, kemudian biji padi ya.
Kalau yang epigeal itu contohnya pada biji kacang hijau ataupun kacang tanah ya. Jadi itu. Kemudian di situ dijelaskan juga mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada dua macam. Ada pertumbuhan primer dan juga ada pertumbuhan sekunder. Nah, untuk membedakannya itu mudah. Kalau yang primer itu tumbuhnya itu ke atas ya. Kalau yang sekunder itu tumbuhnya itu ke samping. Jadi kalau pada tumbuhan tumbuhnya ke atas dan juga ke samping. Kalau yang ke atas itu namanya pertumbuhan primer, kalau yang ke samping itu namanya pertumbuhan sekunder. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat untuk pertumbuhan primer itu terjadi pada bagian meristem apikal. Nah, meristem apikal itu sendiri adanya pada bagian ujung. Ada di ujung batang, kemudian ada di ujung akar. Nah, itu letak dari meristem apikal. Letaknya ada di bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, akibatnya apa? Tadi akibatnya batang atau akar pada tumbuhan itu semakin bertambah panjang. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhan primer. Dan juga jaringan meristem ini ya adalah jaringan yang sel-selnya itu masih aktif mengalami pembelahan, sehingga tadi bisa menyebabkan si batang dan juga akarnya itu semakin bertambah panjang karena sel-selnya itu terus mengalami pembelahan semakin banyak. Jadi tumbuhannya juga atau bagian batang dan akarnya juga semakin bertambah panjang. Nah, untuk yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan sekunder itu sendiri itu terletak pada bagian kambium. Nah, pada bagian kambium ini, kambium itu kan tidak semua tumbuhan itu punya kambium. Hanya pada tumbuhan yang dikotil dan juga tumbuhan gymnospermae, ya, itu yang punya kambium. Nah, untuk pertumbuhan sekunder itu sendiri merupakan akibatnya adalah batang atau akar tumbuhan itu semakin bertambah lebar. Nah, karena aktivitas dari kambium. Nah, kalian kan mungkin pernah mengenal ada pembuluh pada tumbuhan yang dinamakan xilem dan phloem. Nah, bagian phloem di sini itu yang di dekat phloem itu ada bagian kambiumnya, sehingga bagian kambium ini yang akan aktivitas kambium ini yang akan membuat batang dan tumbuhan itu semakin bertambah lebar atau bertambah besar. Nah, itu. Nah, mungkin hanya itu saja untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mengambil sedikit ilmu lah yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami juga. Dan nanti setelah kalian menyimak video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan nanti dilihat tugasnya itu dibagi di Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti dikirimkan lagi di Google Classroom ya. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat selalu ya, sehingga bisa terus belajar. Nah, jangan pernah jangan pernah malas atau jangan pernah bosan untuk terus belajar hal-hal yang baru ya, karena yang namanya ilmu itu pasti ada manfaatnya ya. Sekian dari Ibu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.